Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel kesayangan Anda, Yantos RW Backpacker Channel, YouTuber milenial. Dapatkan informasi yang benar, ilmu yang bermanfaat, dan hiburan yang menyenangkan hanya di channel ini. Kali ini kita menggunakan channel ini sebagai media ilmu yang bermanfaat, yaitu melanjutkan pembelajaran kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan, melanjutkan daripada edisi atau sesi-sesi sebelumnya, dan ikuti terus di channel ini seri atau sesi atau edisi dari pembelajaran kewarganegaraan, baik dari seri pertama sampai yang terakhir. Baik, kita masuk kepada tema pada hari ini, yaitu mengenai hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kodratnya. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan, hak milik, dan hak-hak dasar yang melekat pada diri pribadi manusia dan tidak dapat diganggu-gugat oleh orang lain. Hak asasi manusia hakikatnya semata-mata bukan dari manusia itu sendiri, tapi dari Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum di dalam pembukaan hak asasi manusia yang ada di dalam TAP MPR, menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrat, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Secara umum, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama, atau kelamin yang telah diperoleh dan dibawanya bersama dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM, yang dimaksud dengan HAM itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Beberapa pengertian HAM menurut para ahli, kita ambil dari Jan Mattelson. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Sedangkan John Locke mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak yang kodrati. Berdasarkan pengertian di atas, diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri-ciri pokok hakikat daripada hak asasi manusia, yaitu HAM tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. Yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Ketiga, HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Hakikat penghormatan terhadap hak asasi manusia. Menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan antara kepentingan perorangan dan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, bahkan negara. Dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban dan harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan. Tidak boleh merusak kepentingan orang banyak atau kepentingan umum. Pemenuhan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM, hak asasi manusia, harus diikuti dengan pemenuhan terhadap KAM, kewajiban asasi manusia, dan TAM, tanggung jawab asasi manusia. Sekali lagi disampaikan, pemenuhan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM, hak asasi manusia, harus diikuti dengan pemenuhan terhadap KAM, kewajiban asasi manusia, dan TAM, tanggung jawab asasi manusia. Nah, keterpaduan HAM
Jadi pemenuhan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus selalu diikuti dengan pemenuhan terhadap kewajiban asasi manusia dan tanggung jawab asasi manusia. Keterpaduan HAM, KAM, dan TAM ini yang berlangsung secara sinergis dan seimbang yang melekat pada setiap individu, baik dalam tatanan kehidupan pribadi, kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan, dan pergaulan global, tidak berjalan seimbang, dapat dipastikan akan menimbulkan kekacauan, anarkisme, dan kesewenang-wenangan dalam tata kehidupan umat manusia. Nah, pemikiran HAM ini, lahirnya pemikiran HAM, itu ada beberapa tahapan. Yang pertama yang kita kenal dengan makna Carta di Eropa, di mana kekuasaan raja dibatasi oleh hukum dan dapat diminta pertanggungjawaban di depan hukum. Jadi kekuasaan absolut raja telah dihapus dengan adanya hukum. Kemudian the American Declaration, itu di Amerika, lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu, itu manusia merdeka sejak dalam perut ibunya sehingga tidak logis sesudah lahir manusia dibelenggu. Selanjutnya the French Declaration, yaitu di Prancis, yaitu tentang the rule of law. Tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah, berlaku prinsip presumption of innocence, praduga tak bersalah, di mana orang yang ditangkap, ditahan dan dituduh berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun generasi dalam pemikiran HAM ini ada 4 generasi ya. Generasi yang pertama, HAM hanya terfokus pada bidang hukum dan politik karena kondisi Perang Dunia Kedua. Pada waktu itu adanya totalitarisme dan munculnya negara baru yang ingin menciptakan tertib hukum yang baru. Generasi yang kedua adalah HAM terfokus pada hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya, sedangkan hak yuridis masih kurang diperhatikan. Nah, pada generasi yang ketiga, HAM terfokus pada hak ekonomi, dalam arti pembangunan ekonomi, sedangkan hak lain kurang diperhatikan. Selanjutnya, generasi keempat melahirkan deklarasi HAM, Declaration of the Basic Duties of Asian People and Government, dipelopori oleh negara Asia sebagai kritik terhadap peranan negara yang dominan dalam pembangunan ekonomi dan mengabaikan kesejahteraan rakyat. Nah, sejarah perkembangan HAM dengan adanya Perang Dunia mengakibatkan hak asasi manusia tertindas. Karena itu muncullah Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal yang dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948. Nah, naskah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, makna Carta Piagam Agung 1215, yaitu suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahnya atas tuntutan mereka. Naskah ini yang sekaligus membatasi kekuasaan Raja John. Selanjutnya adalah Bill of Rights, Undang-Undang 1689, yaitu satu undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris yang sudah berhasil dalam tahun sebelumnya, mengadakan perlawanan terhadap Raja James II dalam suatu revolusi tidak berdarah yang dikenal dengan istilah The Glorious Revolution of 1688 ya. Kemudian Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, pernyataan hak manusia dan warga negara, yaitu satu naskah yang dicetuskan pada pengulangan revolusi Prancis sebagai perlawanan terhadap kewenangan rezim lama. Kemudian Bill of Rights, Undang-Undang Hak, yaitu satu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika pada tahun 1769 dan kemudian menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar tahun 1791. Hak-hak tersebut cakupannya belum luas karena hanya bidang politik saja. Sejalan dengan itu, PBB memprakarsai berdirinya sebuah komisi HAM untuk pertama kali yang diberi nama Commission of Human Rights pada tahun 1946. Komisi inilah yang menetapkan secara terperinci hak-hak manusia di samping hak politik, yaitu hak ekonomi dan sosial. Yaitu yang pertama hak hidup, kebebasan dan keamanan pribadi. Yang kedua larangan perbudakan. Yang ketiga larangan penganiayaan. Yang keempat, larangan penangkapan, penahanan, atau pengasingan yang sewenang-wenang. Yang kelima, hak atas pemeriksaan pengadilan yang jujur. Keenam, hak atas kebebasan bergerak. Ketujuh, hak atas harta dan benda. 8, hak atas kebebasan berpikir dan menyuarakan hati nurani dan beragam. 9, hak atas mengungkapkan pendapat dan mencurahkan pikiran. 10, hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat. 11, hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Deklarasi dunia ini juga menyebutkan beberapa hak sosial.
Deklarasi dunia ini juga menyebutkan beberapa hak sosial dan ekonomi yang penting, yaitu pertama hak atas pekerjaan, yang kedua hak atas taraf hidup yang layak, termasuk makanan, pakaian, perumahan, dan kesehatan. Kemudian yang ketiga hak atas pendidikan, yang keempat hak kebudayaan, meliputi hak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat, ambil bagian dalam kemajuan ilmu pengetahuan, dan hak atas pelindungan kepentingan moral dan material yang timbul dari hasil karya cipta seseorang dalam bidang ilmu, kesusastraan, dan seni. Nah, pelaksanaan HAM di Indonesia. Dengan upaya penegakan HAM di Indonesia dibutuhkan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana penegakan HAM tersebut dikategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu sarana yang berbentuk institusi atau kelembagaan seperti lainnya, yaitu lembaga advokasi tentang HAM yang dibentuk oleh LSM, Komnas HAM, Komnas HAM Perempuan, dan institusi lainnya. Kedua, sarana yang dibentuk peraturan atau undang-undang, seperti adanya beberapa pasal dalam Konstitusi Undang-Undang 45 yang memuat tentang HAM, adanya undang-undang, keputusan presiden, ya, dan instruksi presiden. Semua perangkat hukum tersebut merupakan sarana pendukung perlindungan HAM. Nah, pelaksanaan HAM berdasarkan Undang-Undang 1945, yaitu hak azazi pribadi, personal rights, yaitu hak kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, kebebasan aktif dalam setiap organisasi dan perkumpulan, yaitu hak kebebasan dalam mengutarakan atau menyampaikan pendapat, hak kebebasan dalam menjalankan kepercayaan dan memeluk atau memilih agama, hak kebebasan dalam bepergian, berkunjung, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan dalam memilih, menentukan organisasi, dan aktif dalam organisasi tersebut. Kemudian hak azazi ekonomi, property rights, hak untuk memiliki, membeli, dan menjual serta memanfaatkan sesuatu. Hak azazi ekonomi tentang kebebasan dalam membeli, hak azazi ekonomi tentang kebebasan dalam mengadakan dan melakukan perjanjian kontrak, hak azazi ekonomi tentang kebebasan dalam memiliki sesuatu, hak azazi ekonomi tentang kebebasan dalam melakukan transaksi, hak azazi ekonomi dalam bekerja. Kemudian hak azazi politik, politik rights, hak ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih, hak mendirikan parpol, dan lain-lain. Hak azazi politik dalam memilih dalam satu pemilihan, contohnya pemilihan presiden dan kepala daerah. Hak azazi politik dalam dipilih pada pemilihan, contohnya pemilihan bupati atau presiden. Hak azazi politik tentang kebebasan ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Hak azazi politik dalam mendirikan partai politik. Hak azazi politik dalam membuat organisasi pada bidang politik. Hak azazi politik dalam memberikan usulan-usulan atau pendapat yang berupa usulan petisi. Selanjutnya, hak azazi hukum, right of legal equality, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak dalam mendapatkan layanan dan perlindungan hukum, hak yang sama dalam proses hukum, hak untuk mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan, hak dalam perlakuan yang adil atau sama dalam hukum. Kemudian hak azazi sosial dan budaya, social and cultural rights, hak memilih pendidikan, hak mengembangkan kebudayaan, dan lain-lain, yaitu hak dalam mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk mendapatkan pelajaran, hak untuk memilih menentukan pendidikan, hak untuk mengembangkan bakat dan minat, hak untuk mengembangkan hobi, hak untuk berkreasi. Selanjutnya hak azazi peradilan, procedural rights, yaitu hak mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum, hak mendapatkan perlakuan yang adil dalam hukum, hak mendapatkan pembelaan dalam hukum, hak untuk mendapatkan hal yang sama dalam berlangsungnya proses hukum, baik penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, maupun penahanan. Baik, demikianlah ya tentang HAM. Mudah-mudahan dapat dipahami, disimak ya dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Sekali lagi, silakan dukung channel ini dengan mensubscribe-nya dan men-share ilmu yang bermanfaat ini. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari edukasi masyarakat dalam pembelajaran kewarganegaraan. Baik, sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.